Dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua kardus tersebut, ternyata di kardus yang pertama ditemukan 13 potong tulang belulang dan kepala manusia. Sedangkan di kardus yang kedua ditemukan 180 potong daging manusia, termasuk organ-organ dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Suandi 12 dan terima kasih sudah berkunjung di video ini teman-teman. Bagaimana kabar kalian sobat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kasus mutilasi yang dimana kasus ini ialah kasus mutilasi pertama yang pernah terjadi di Indonesia. Bagaimana kisah lengkapnya? Tonton terus video ini. Yuk gak usah basa-basi, mari kita bahas-bahas. Ini dia, check this out. Kasus Setiabudi 13 adalah kasus mutilasi pertama yang pernah terjadi di Indonesia. Sudah 40 tahun berlalu, namun kasus ini belum juga menemui titik terang, di mana sampai sekarang identitas pelaku dan korban masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Polisi masih belum bisa mengungkap siapa identitas korban dan siapakah identitas pelaku yang tega berbuat sekeji itu. Pada tanggal 23 November 1981, pada pagi harinya, dua orang satpam yang bernama Suryadi Jaya dan Ade Sumarna yang bekerja di PT Garuda Mataram Motor menemukan dua kotak kardus yang tergeletak di atas trotoar di Jalan Jenderal Sudirman Setiabudi, Jakarta Pusat, di seberang gedung Artaloka pada waktu itu. Dan kedua kotak kardus tersebut mengundang perhatian kedua satpam itu ya teman-teman. Mereka mencurigai ada sesuatu hal yang mengerikan yang berada di dalam kedua kotak kardus tersebut. Dikarenakan dari kedua kardus tersebut tercium bau yang tidak sedap dan kedua kardus tersebut juga dikerubuti banyak lalat. Karena merasa ada hal yang aneh, kedua satpam ini pun melaporkan temuan ini kepada polisi yang sedang bertugas mengatur lalu lintas di sana. Tapi dikarenakan polisi tersebut sedang sibuk mengatur lalu lintas yang sedang padat ramai, maka temuan tersebut sempat dilupakan dan kedua kotak tersebut masih tergeletak di atas trotoar di pinggir jalan. Hingga pada akhirnya dua orang gelandangan melintas di tempat tersebut dan pandangan mereka tertuju kepada kedua kotak kardus itu ya teman-teman. Melihat dua kardus tersebut tergeletak di pinggir jalan, kedua gelandangan tersebut merasa penasaran. Mereka pun membuka kedua kotak tersebut berharap ada barang-barang yang masih bisa digunakan. Setelah mereka berdua membuka kardus tersebut, mereka dibuat terkejut sehingga mereka berteriak minta tolong. Ternyata isi dari kedua kardus tersebut ialah beberapa potongan tubuh manusia. Dan temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada kepolisian setempat. Namun polisi tidak langsung mengevakuasi kedua kardus itu. Tapi polisi kemudian menghubungi tim dokter dari Lembaga Kriminolog Universitas Indonesia atau LKUI. Tim dari LKUI datang langsung meluncur ke tempat kejadian perkara. Setelah tim Lembaga Kriminolog Universitas Indonesia sampai di tempat kejadian sekitar pukul 8.30 waktu setempat, kondisi mayat sudah mulai membusuk teman-teman. Diperkirakan korban dibunuh 2 atau sehari sebelumnya. Dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua kardus tersebut, ternyata di kardus yang pertama ditemukan 13 potong tulang belulang dan kepala manusia.
Sedangkan di kardus yang kedua ditemukan 180 potong daging manusia, termasuk organ-organ dalamnya. Kemudian potongan-potongan mayat manusia tersebut dikirim ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk dilakukan identifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah melakukan pembedahan selama 2 jam, menurut Mun'im Idris, yaitu salah satu ahli forensik RSCM yang menangani atau memeriksa mayat korban, mengatakan si pembunuh tidak hanya memotong-motong mayat korban, akan tetapi pelaku juga menyayat dan mengupas seluruh daging korban dari tulangnya. Cukup mengerikan ya guys, bisa dibayangkan gak sih? Kayak motong kambing. Hampir seluruh bagian tubuh korban disayat ya guys. Hampir seluruh bagian tubuh korban dipisahkan dari tulangnya, kecuali pergelangan tangan, telapak tangan nih yang masih ada sidik jarinya nih. Kemudian kepala korban. Kepalanya ini utuh ya teman-teman. Mungkin sengaja dibiarkan utuh oleh si pelaku. Selain itu, diduga pemotongan ini dilakukan menggunakan gergaji besi ya teman-teman, dikarenakan ditemukan gesekan-gesekan kecil di tulang mayat tersebut. Dan dari pemeriksaan yang dilakukan, diperkirakan korban berjenis kelamin laki-laki, berusia di antara 18 sampai 21 tahun, bertinggi badan 165 cm, dengan postur tubuh agak gemuk tapi tegap, seperti yang ditulis di dalam buku karangan dokter tersebut yang berjudul Indonesia X-Files. Selain ciri-ciri yang tadi, di tubuh korban juga ditemukan beberapa tahi lalat yang bisa menjadi ciri-ciri menonjol untuk bisa mengidentifikasi korban. Dan temuan tersebut juga diumumkan ke masyarakat luas. Menurut Mun'im, pelaku ini berjumlah lebih dari 1 orang, dikarenakan pekerjaan mengerat dan mengelupasi tulang bukanlah pekerjaan yang mudah. Bermacam spekulasi pun bermunculan ya teman-teman. Polisi menduga si pelaku ini punya dendam terhadap korban. Dilihat dari caranya menghabisi korban, si pelaku ini kayaknya dengan sengaja meletakkan mayat korban di pinggir jalan supaya berita kematian korban ini cepat menyebar. Tapi ingat teman-teman, ini masih spekulasi atau dugaan, sehingga menurut polisi pelaku ini merasa puas setelah dendamnya terbalaskan. Serangkaian penyelidikan dilakukan terhadap korban ya guys, mulai dari melakukan tes sidik jari, kemudian menginformasikan kepada orang-orang yang mungkin kehilangan sanak saudaranya. Namun, dari sekian banyak orang yang datang untuk mengidentifikasi, tidak ada satupun yang cocok dengan ciri-ciri korban. Hingga pada tanggal 27 November 1981, korban dikebumikan di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Karena ditemukannya 13 potong tubuh manusia di dalam kardus yang berada di Jalan Setiabudi, membuat kasus ini dikenal dengan nama Setiabudi 13. Dan sampai saat ini sudah 40 tahun berlalu, kasus ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Identitas pelaku dan korban masih belum bisa diungkap. Nah guys, itu dia sedikit rangkuman cerita tentang kasus mutilasi pertama yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga kita selalu waspada dengan sekeliling kita dan selalu berhati-hati terhadap orang yang tidak kita kenal, apalagi dengan orang yang baru kita kenal, apalagi orang itu kita kenal melalui media sosial. Oke guys, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.